Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membahas sebuah materi tentang Professional Learning Community. Di sini kami ada 3 anggota. Yang pertama yaitu Yentri Fitriani dengan NIM 1900755 absen 12. Kemudian ada Dede Yeni Suhartini dengan NIM 1901695 absen 31. Dan yang terakhir yaitu ada Resta Restina dengan NIM 1901747 absen 33. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi pada pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Pengertian dari PLC atau Professional Learning Community. Istilah PLC bisa disebut juga sebagai komunitas belajar profesional atau KBP. Ada pengertian lain menurut Stoll kawan pada tahun 2006 menyatakan bahwa KBP menekankan pada suatu potensi di mana sekelompok orang di dalam maupun di luar sekolah dapat saling meningkatkan kegiatan belajar kepada orang lain. Dalam kegiatan PLC ini sendiri, ada hal yang dapat dilakukan, ialah diantaranya saling berdiskusi, saling bertukar pengetahuan, dengan tujuannya untuk meningkatkan kapasitas keprofesionalan mereka. Sehingga Howard menyatakan pada tahun 1997 dan 2004 bahwa dalam kegiatan ini terdapat 5 dimensi. Dimensi yang pertama ialah kepemimpinan bersama dan suportif. Yang kedua, nilai-nilai dari sisi kebersamaan. Yang ketiga, ada belajar kolektif. Yang keempat, kondisi yang mendukung. Dan yang kelima, berbagi praktik pribadi. Sehingga dengan begitu akan terjadi kegiatan yang sangat berkolaboratif dan akan terjaga komunikasi antar sesama pendidik, sehingga dapat meningkatkan profesionalismenya yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Ya, bahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan Professional Learning Community. Bolam beserta kawan-kawannya menuturkan bahwa tujuan diadakannya Professional Learning Community ini sendiri dapat diringkas menjadi 3 kata. Apa itu? Yaitu sebagai Improved Student Achievement, atau dapat berarti juga sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi siswa. Nah, ini mengindikasikan bahwa dengan diadakannya PLC bukan hanya sebatas untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik saja, tetapi akhirnya nanti akan bermuara pada tujuan yang utama, yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Nah, adapun rincian dari tujuan PLC ini sendiri yaitu yang pertama sebagai upaya guna meningkatkan pembelajaran peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan tenaga pendidik dalam pembelajaran dan penilaian berbasis pengalaman. Yang ketiga, PLC mendorong dan membangun kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Yang keempat, yaitu membantu peserta didik dalam mencapai level kompetensi yang lebih tinggi. Yang kelima, menumbuhkan kepercayaan diri pendidik dan keyakinan pendidik dengan kemampuannya untuk sukses dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan pengalaman belajar yang konsisten bagi peserta didik.
Nah, untuk learning community ini sendiri sebetulnya bertujuan untuk merubah pendidik menjadi seorang yang lebih ahli, khususnya dalam bidang pembelajaran. Di sini tenaga pendidik dapat saling belajar satu sama lain mengenai peningkatan bagaimana cara mereka mengajar di kelas, dengan cara saling mengamati satu sama lain bagaimana mereka mengadakan pembelajaran di kelas, kemudian juga menyusun sebuah strategi dan sebagainya. Bentuk PLC yang pertama adalah KKG dan MGMP sekolah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan guru yang profesional adalah melalui MGMP untuk jenjang sekolah menengah dan KKG untuk jenjang sekolah dasar. Kedua kegiatan ini merupakan wadah untuk menampung dan memecahkan masalah yang dihadapi para guru dalam kegiatan belajar mengajar, mengetahui kondisi sekolah lain, lingkungan, dan saling bertukar informasi serta pengalaman dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dibimbing guru pemandu, kepala sekolah, pengawas, dan juga para pembina pendidikan lain. Lalu apa tujuan dari diadakannya kegiatan KKG ini? Menurut Depdiknas, dalam Alwi M halaman 107 menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah memperluas wawasan dan pengetahuan guru, memberikan kesempatan kepada anggota kelompok kerja untuk saling berbagi pengalaman dan juga saling memberikan kritik dan saran yang membangun, meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilannya, saling membantu anggota kelompok kerja dalam menyelesaikan tugas di sekolah, meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik, dan juga meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan KKG ini. Bentuk PLC yang kedua adalah PLC level satuan pendidikan. Sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Kepala sekolah memiliki tugas untuk membentuk tim penjaminan mutu sekolah atau TPMPS dan juga harus melakukan supervisi akademik sebagai upaya pelaksanaan PLC. Kegiatannya yaitu menyusun program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik, melaksanakan refleksi hasil supervisi, dan menindaklanjuti hasil supervisi. Pertemuan pada level sekolah bisa dilakukan 1 bulan 1 kali. Hasil supervisi kepala sekolah harus disampaikan kepada para guru, kemudian dicocokkan dengan hasil refleksi para guru. Setelah itu, hasil supervisi kepala sekolah dan hasil refleksi guru ditindaklanjuti oleh tim penjamin mutu pendidikan sekolah untuk kemudian dilakukan perbaikan proses pembelajaran. Kepala sekolah juga memiliki tugas untuk melakukan supervisi kepada tim penjamin mutu pendidikan sekolah untuk memastikan apakah mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik atau tidak. Yang tentunya dalam pelaksanaannya, kepala sekolah harus meninjau kegiatan pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, dan monitoring evaluasi kegiatan pemenuhan mutu. Bentuk PLC yang ketiga yaitu lesson study. Lesson study pada awalnya berasal dari Jepang. Lesson study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan guna membangun komunitas belajar. Lalu apa saja hal yang dilakukan pendidik ketika melaksanakan lesson study? Yang pertama itu adalah mempelajari kurikulum, merumuskan tujuan pembelajaran dan tujuan pengembangan kecakapan hidup peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, melaksanakan dan mengamati pembelajaran yang dikaji. Yang terakhir, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sedang dikaji dan menyempurnakannya. Kemudian, merencanakan pembelajaran berikutnya. Menurut Sutopo dan Ibrahim dalam Herawati Susilo halaman 7,
lesson study ini memiliki 3 tahapan nih teman-teman. Yang pertama itu ada plan, yang kedua do, dan yang ketiga adalah see. Plan adalah merencanakan atau merancang, bertujuan menghasilkan rancangan pembelajaran yang membelajarkan peserta didik secara efektif dan meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, do atau melaksanakan, bertujuan untuk melaksanakan rancangan pembelajaran yang telah dirancang. Yang ketiga itu see, mengamati dan sesudah itu merefleksikan hasil pengamatan, dimaksudkan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran. Lalu siapa saja anggota dari lesson study? Anggota lesson study dapat direkrut dari pendidik, dosen, pejabat pendidikan, dan atau pemerhati pendidikan yang tentunya memiliki komitmen, minat, dan kemauan untuk melakukan inovasi agar menghasilkan pendidikan yang lebih baik. Permasalahan dalam pengimplementasian kegiatan VLC. Yang pertama itu ada dari efektivitas perencanaan VLC. Nah, VLC itu sendiri merupakan kesempatan yang diberikan kepada guru, tenaga keprofesional lain, dan personil pendukung untuk mendapat pengetahuan-pengetahuan serta sikap-sikap yang baru yang akan membawa pada perubahan perilaku sehingga dapat meningkatkan prestasi dari siswa. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang baik sebelum pelaksanaan VLC tersebut. Misalnya, dengan mengidentifikasi kebutuhan yang mencapai siapa yang membutuhkan pengembangan tertentu, dengan materi pengembangan yang mana. Karena terdapat perbedaan prioritas kebutuhan materi pengembangan profesionalisme dilihat dari jabatannya. Nah, yang kedua itu ada dari efektivitas pelaksanaan VLC. Berikut program dan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan keprofesian pendidik dan tenaga pendidik. Misalnya yang pertama ada pelatihan pembelajaran bagi guru. Yang kedua, pelatihan manajemen bagi kepala sekolah. Dan yang ketiga ada pelatihan administrasi bagi TU. Nah, untuk bentuk implementasinya itu sendiri, misalnya dari segi guru itu biasanya melakukan pertemuan di kelompok kerja guru atau KKG dan di musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Nah, ada pendapat dari Luke dan McCart pada tahun 2009 mengusulkan bahwa ternyata ada 6 tahapan dalam pelaksanaan VLC tersebut. Yang pertama itu ada mengidentifikasi prioritas kebijakan. Yang kedua ada membingkai ulang dan menentukan masalah dan sasaran pendidikannya. Yang ketiga ada mengidentifikasi kohort guru. Keempat ada mengkategorikan pembelajaran dan pengembangan guru. Yang kelima ada memilih model pengembangan profesional. Dan yang keenam ada mengevaluasi dari program tersebut. Lalu, apa pentingnya professional learning community? Nah, professional learning community ini sendiri memegang peranan yang sangat penting guna meningkatkan daya kolaborasi antar tenaga pendidik, kemudian juga mereka dapat saling bertukar pikiran dengan cara saling mengobservasi serta menceritakan pengalaman mengajar mereka masing-masing. Nah, di sini guru tidak hanya bekerja sendiri saja dan terkesan diisolasi, tetapi untuk meningkatkan mutu pembelajaran mereka juga harus saling mengobservasi satu sama lain. Maka dari itu professional learning community ini sendiri perlu dibudayakan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu memastikan kegiatan peserta didik yang awalnya yaitu terfokus untuk mengajar peserta didik berubah menjadi bagaimana peserta didik dapat terlibat dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu bangun budaya kolaborasi. Bagaimana sih caranya? Yang pertama yaitu dapat juga dengan cara berkolaborasi untuk mewujudkan perbaikan sekolah seperti
pembentukan tim untuk mengukur capaian peserta didik, kemudian juga yaitu mengubah hambatan menjadi kesuksesan. Nah, pada dasarnya setiap guru menganggap bahwa setiap hambatan yang mereka hadapi itu hanyalah jalan untuk mereka mencapai sebuah kegagalan, tetapi di sini mereka harus mengubah persepsi bahwa hambatan merupakan suatu rintangan yang harus ditaklukkan guna mencapai kesuksesan. Nah, dan yang terakhir yaitu fokus pada hasil. Di sini pendidik harus berhenti bekerja sendiri dan mereka harus mulai bekerja sama untuk mencari apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Jadi bukan hanya persepsi sendiri saja, tetapi mereka juga harus saling bertukar pikiran guna menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta tentunya bermuara kepada bagaimana cara meningkatkan prestasi siswa di kelas maupun di luar kelas. Seperti itu. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita bersua lagi.